Saya Humarani Putri dengan NPM 21082600044. Di sini saya akan membawakan materi mengenai Down syndrome. Apa itu Down syndrome? Down syndrome atau trisomi 21 adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh kelainan kromosom 21. Kelainan ini didapat sejak neonatus ataupun anak yang baru lahir. Sebelum saya menjelaskan Down syndrome lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu apa itu kromosom. Kromosom adalah struktur yang terdapat dalam sel yang mengandung materi genetik yang terkait dengan protein-protein tertentu. Struktur yang padat dan terorganisir di dalam sel inti sel. Nah, kromosom ini mengandung gen-gen yang membawa informasi genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk faktor resikonya sendiri itu, Down syndrome ini ada 5. Yang pertama itu usia, yang kedua itu genetika, yang ketiga itu riwayat melahirkan bayi Down syndrome, yang keempat itu kurang asupan asam folat, dan yang kelima itu paparan zat kimia. Usia ini biasanya usia ibu yang mengandung itu terlalu muda ataupun sudah terlalu tua, maka tidak menutup kemungkinan anaknya bisa mengenai Down syndrome. Yang kedua itu genetik ataupun keluarga sebelumnya telah pernah mengalami hal yang sama atau pernah mengalami Down syndrome. Klasifikasi dari Down syndrome ini berdasarkan etiologinya itu ada beberapa. Yang pertama itu saya bahas tentang trisomi 21. Nah, trisomi 21 itu diakibatkan kromosom 21 yang tidak dapat memisahkan diri selama meiosis sehingga menghasilkan individu dengan 47 kromosom. Nah, Down syndrome ini sering terjadi pada anak-anak yang terlahir dari ibu yang berusia di atas 35 tahun atau ibu muda yang kemungkinan memiliki translokasi genetik dari salah satu pasangan kromosom 21, seperti dari jumlah keturunan ibu muda dan memiliki kemungkinan mengalami Down syndrome. Yang kedua itu ada translokasi. Nah, translokasi ini terjadi sebelum fertilisasi di mana kromosom 21 tambahan berpindahan tempat atau melekat pada kromosom lain dalam sel telur atau sperma. Down syndrome tipe ini merupakan kelainan yang tidak tergantung pada usia ibu, melainkan diturunkan secara genetik. Yang ketiga itu ada mozaik. Mozaik adalah satu kesalahan dalam pembelahan sel yang terjadi setelah fertilisasi. Nah, individu yang termasuk dalam tipe mozaik ini akan memiliki kromosom tambahan sehingga menghasilkan beberapa sel tubuh yang mengandung 47 kromosom. Nah, dan sel lainnya 46 kromosom. Anak Down syndrome tipe ini memiliki bentuk perkembangan fisik yang mendekati dengan orang normal dengan kemungkinan gangguan intelektual yang rendah serta tidak diwariskan melalui orang tua. Untuk gambaran klinisnya, untuk patofisiologi, sebelum saya menjelaskan gambaran klinis, saya jelaskan dulu patofisiologinya. Seperti yang kita tahu, ada trisomi ataupun ada salinan tambahan pada kromosom 21 itu dikaitkan dengan karena kegagalan pemisahan kromosom 21 selama gametosis yang mengakibatkan tambahan kromosom di sel tubuh atau translokasi Robertsonian atau isokromosom atau kromosom cincin adalah dua kemungkinan penyebab trisomi 21. Nah, isokromosom itu apa? Suatu kondisi ketika dua lengan panjang terpisah menjadi satu, bukan lengan panjang dan pendek saat dalam translokasi Robertsonian. Hal ini terjadi akibat 2% sampai 4% pasien lengan panjang kromosom 21 menempel pada kromosom lainnya. Sebagian besar kromosom 14 dalam mosaikisme terdapat dua garis sel yang berbeda karena kesalahan pembelahan setelah pembuahan. Proses patofisiologi juga saya sudah jelaskan di klasifikasi menurut faktor risiko. Saya akan menjelaskan bagaimana gambaran klinis pada anak yang Down syndrome. Pertama itu ciri khasnya itu dari ciri fisiknya. Nah, anak yang Down syndrome ini biasanya wajahnya datar, lipatan kulit di bagian dalam dan sudut mata, dan kelainan perkembangan intelektual yang bervariasi. Kondisi ini dapat menyebabkan juga masalah kesehatan meliputi kelainan jantung, gangguan tiroid, serta resiko tinggi terhadap leukemia pada anak-anak. Yang kedua itu keterlambatan perkembangan kognitif dengan berbagai tingkat kemampuan intelektual seperti pada anak-anak normal di luar biasanya.
Yang ketiga itu keterlambatan dalam mencapai tonggak perkembangan motorik seperti duduk, merangkak, dan berjalan. Habis itu keterlambatan dalam perkembangan bicara dan bahasa, masalah mata seperti katarak, strabismus, penglihatan kabur, masalah pendengaran, akibat infeksi telinga berulang atau penumpukan cairan di bagian telinga tengahnya. Untuk tata laksananya sendiri, itu ada edukasi keluarga, penanganan masalah kesehatan, terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi. Untuk edukasi keluarga, karena Down syndrome ini pastinya memiliki kebutuhan khusus, maka kita harus edukasi keluarganya. Yang kedua itu penanganan masalah kesehatan, dikarenakan Down syndrome ini sebagian besarnya membawa penyakit bawaan, contohnya itu penyakit jantung, gangguan tiroid, dan lain-lain, maka penanganannya itu tergantung dengan keluhan pasien Down syndrome. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima seperti terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi. Sudah pasti anak Down syndrome ini ada gangguan pada perkembangannya, perkembangan motorik, pengembangan sensoriknya, maka perlu kita terapi untuk mendukung perkembangan dari anak Down syndrome. Jadi ada namanya tingkat keparahan berdasarkan retardasi mental. Jadi untuk retardasi mental didiagnosis menjadi 3 kriteria. Jadi anak yang Down syndrome ini memiliki retardasi mental. Jadi untuk skor rendah pada tes inteligensi formalnya itu, skor IQ-nya itu kira-kira 70 di bawahnya atau di bawahnya. Yang kedua itu bukti dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari dibandingkan orang lain dengan usianya lingkup tertentu. Misalnya ada gangguan dalam melakukan tugas sehari-hari. Yang ketiga itu perkembangan gangguan terjadi sebelum usia 18 tahun. Itu retardasi mental yang didiagnosis berdasarkan kombinasi dari 3 kriteria. Dia ada terbagi atas 4. Yang pertama retardasi mental ringan, itu untuk IQ-nya kira-kira 50-55 atau sekitar 70. Yang kedua itu retardasi mental sedang, itu sekitar 35-40. Ada retardasi berat atau severe, itu 20-25. Ada retardasi mental parah, itu di bawah 20 atau 25. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan melampirkan referensi yang saya dapatkan sebagai acuan saya untuk membuat presentasi ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.